Legenda laba-laba sur. Ini kisahku. Seekor laba-laba pemurung yang menetap di sebuah gua nan sunyi. Gua ini berada dalam bentangan gurun yang seolah tidak memiliki batas akhir. Tidak bercokol tumbuhan, juga tidak ditemukan oase. Sarangku berjarak 7 kilometer dari Makkah. Seorang diri, aku menjalani hari demi hari tanpa kawan, tanpa lawan, tanpa kisah kelam, apalagi kisah penenteram. Jika malam tiba, angin mengamuk, melumat jutaan pasir. Dingin mencengkeram, membekukan darah, membuatku terbirit-birit lari hingga ke dasar gua. Kala siang datang, panas memanggang. Bahkan binatang buas pun bereksodus dari gurun ini. Gurun yang seolah hanya menawarkan bisu dan lengang menuju tempat lain yang lebih menjanjikan ekosistem dan rantai makanan. Aku, sang laba-laba kesepian ini, selalu iri pada unta-unta yang berjalan lamban bersama para kafilah menuju jantung kota Makkah. Sebagaimana aku iri pada merpati yang bersukacita terbang, mengepakkan sayap dengan anggun, lalu diam-diam menghirup wangi misik yang disemprotkan para pembesar Arab yang sedang tawar-menawar barang di pusat pasar. Bahkan, aku iri pada serombongan semut yang bisa leluasa merayap di dinding Ka'bah tanpa gangguan. Dukaku berlipat ganda dalam 2 malam terakhir. Tepatnya, sejak aku mendengar kabar dari 1-2 kafilah yang melewati gua seraya berkasak kusuk bahwa Makkah sedang digemparkan oleh berita kedatangan Nabi Pamungkas. Nabi yang telah dijanjikan kedatangannya dalam manuskrip Taurat dan Injil. Nabi terakhir yang merupakan anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Nabi yang padanya akan diturunkan kitab terakhir. Nabi yang wajahnya lebih bersinar dibanding purnama, yang hatinya lebih lembut dibanding sutra, yang akhlak dan pesonanya sebanding dengan alam semesta. Hingga suatu hari di malam ke-10, tiba-tiba aku mendengar suara yang begitu merdu, halus, menggaung dari ruang kosong. Aku tahu itu suara malaikat yang diutus untuk memberitakan kabar gembira dikala hatiku tengah terkulai nestapa. Berita yang membuatku terlonjak, bersemangat, juga merasa terhormat. Sama terhormatnya dengan unta Nabi Soleh, sapi betina Nabi Musa, kambing Nabi Ismail, hud-hud Nabi Sulaiman, juga setara ababil yang memporak-porandakan pasukan Abraha. Aku tidak pernah mendengar kabar seagung dan seindah hari ini, bahwa Muhammad dan sahabat terbaiknya akan mengunjungi guaku yang sepi.
Seluruh jiwaku mendadak dipenuhi lonjakan perasaan bangga, takjub, berdebar-debar karena mengemban tugas agung jadi perantara bagi keselamatan dua jiwa, Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Dua lelaki agung yang pada dada mereka berkobar gelagak iman, yang pada dua bilah tangan mereka peradaban Islam akan tercipta, dan aku dipercaya jadi aktor penting dalam penggalan sejarah kemanusiaan. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Abu Bakar As-Siddiq. Kusambut kedua manusia agung dengan salam. Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan bahwa gua yang hanya bisa dimasuki orang per orang itu aman dari segala mara bahaya. Memastikan bahwa gua itu layak digunakan untuk menyembunyikan raga manusia tanpa celah dari kejaran para pendusta. 8 kakiku gemetar, dadaku berguncang, tetapi senyumku mengembang. Seumur hidup, sepanjang yang aku ingat, ini pertama kali aku merasakan betapa hidup yang sepi, terasing, jadi berharga. Dengan mengerahkan seluruh daya dan kekuatan, aku menyulam jaring sutra. Tanpa istirahat, tanpa mengeluh, secepat yang aku bisa untuk menutup mulut gua, menyamarkan kehadiran Muhammad dan Abu Bakar. Aku juga jadi saksi sebuah penghormatan dan rasa sayang luar biasa dari seorang sahabat kepada sahabatnya. Abu Bakar, beliau menutup semua lubang kecil di dalam gua dengan menyobek kain bajunya, mengantisipasi agar tak ada ular, kalajengking, atau hewan kecil berbisa lainnya yang masuk melalui lubang kecil tersebut. Abu Bakar juga mempersilahkan Nabi tidur beralaskan pangkuan. Namun, atas takdir Allah, salah satu lubang luput dari pengawasan Abu Bakar. Seekor ular berbisa merayap. Lelaki itu bergegas menutup lubang dengan kaki hingga ular mematuknya beberapa kali. Tak terhingga rasa sakit yang membakar kaki Abu Bakar hingga air matanya bercucuran, bergulir ke pipi, lalu menetes ke wajah Nabi yang kala itu tengah tidur dalam pangkuan. Nabi terbangun, terkejut, bertanya kenapa Abu Bakar membiarkan ular menggigit kakinya. Aku mendengar jawaban Abu Bakar yang mulia dengan pekikan tasbih, takbir, dan tahmid. Jawaban yang hanya akan terlontar dari sahabat yang setia, yang baginya hanya akan pantas diganjar surga. Aku takut engkau terbangun, wahai Rasulullah, sedangkan engkau sangat lelah setelah perjalanan yang sangat panjang. Rasulullah menatap Iba, haru sekaligus hormat. Betapa sedari bayi beliau tak mendapati sosok ayah yang menimang, mendidik, membersamai, dan menguatkan jiwa. Namun di sisi Abu Bakar, Rasulullah
Allah merasa memiliki bukan saja sosok ayah, tetapi juga sahabat terbaik, pendukung terhebat, penyemangat paling dahsyat. Syahdan, atas izin Allah, Abu Bakar sembuh seketika dengan perantara Rasul terpilih. Selama 3 hari, kedua manusia mulia itu selamat disebabkan peran diriku yang mengecoh para eksekutor. Mereka berpikir, jika ada yang masuk ke dalam gua, tentu jaring akan koyak, sehingga mereka bertolak menjauh dari gua. Para kafir Quraisy yang melakukan kesepakatan membunuh Nabi di Darun Nadwah terpaksa pulang kembali ke markas dengan tangan hampa. Aku, laba-laba sur, menari dan bersorak riang begitu mengetahui misiku berhasil. Bertahun-tahun kemudian, selama nafas masih dikandung badan, aku memisahkan cerita ini kepada hewan apapun yang kutemui. Unta-unta, segerombol semut, ratusan ular gurun, sepasukan kalajengking, juga pada desau angin, butiran pasir, dan sebaran bebatuan. Esai Al-Farabi dalam Diari Ummu Rumaisyah, karya Misaul Kamilah Hisnullah.